Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Hafizoh. Saya dari mahasiswa Manajemen Informatika 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing, yaitu proses yang memungkinkan perangkat dari jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jika dua perangkat berada dalam jaringan yang sama, mereka dapat saling berkomunikasi secara langsung. Namun, apabila berada di jaringan yang berbeda, mereka tidak dapat melakukan tanpa bantuan perangkat penghubung. Nah, disinilah fungsi router itu. Router berperan menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda dan meneruskan paket ke tujuan yang sesuai. Proses ini disebut routing. Nah, sederhananya kita akan membuat topologi sederhana di Cisco. Oke. Lalu di sini kita akan menyiapkan aplikasi paket tracer. Nah, di sini karena saya sudah membuat, jadi di sini kita akan membutuhkan satu router dan 2 PC. Langkah-langkahnya yaitu tambahkan router ke dalam paket aplikasi paket tracer ini. Lalu tambahkan PC 1 dan PC 2, lalu kita menghubungkan PC 1 dan PC 2 ini ke router tersebut. Caranya yaitu klik ini, lalu klik ini. Nah, lalu kita akan menghubungkan PC 1 ke router dan PC 2 ke router. Nah, setelah itu kita akan menentukan IP address-nya. Nah, PC 1 ini IP address-nya itu nih 192.168.1.10. Lalu subnet mask-nya 255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu, kita akan berlanjut ke PC 2. Nah, PC 2 ini sama IP configuration-nya, tapi berbeda di angka 2 ini. IP address-nya 192.168.2.10. Subnet mask-nya sama, lalu default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, setelah kita sudah membuat IP configuration-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi gateway. Gateway adalah IP router pada masing-masing jaringan yang berfungsi sebagai pintu keluar menuju network yang lain. Oke. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasi PC-nya, kita akan mengkonfigurasi routernya. Kita klik di sini, lalu kita awal mulanya kita akan klik di sini. Nah, ada would like to enter the initial configuration dialog, yes atau no. Kita akan klik no. Ketika kita sudah enter, nah di sini kita klik nih N itu enable. Lalu kita klik di sini configure conf t ini artinya configure terminal. Enter confirm commands, lalu kita enter, lalu kita klik in va 0 atau 0, yaitu interface va 0 atau 0. 0 atau 0 ini adalah PC 1. Lalu kita enter, kita klik di sini shutdown, no shutdown. Oke. Lalu kita enter lagi. Nah, ketika sudah ada muncul tulisan seperti ini, kita akan mengklik nih IP address PC 1, yaitu IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita enter. Kita kalau sudah itu akan berwarna hijau. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke yang PC 2, yaitu interface va 0 atau 1. Lalu kita enter, kita klik no shutdown. Ketika sudah muncul ini, kita akan klik IP address-nya. PC 2, IP address 192.168.2.255.255.255.0. Kita enter, lalu sudah, itu artinya sudah. Perintah no shutdown ini apa sih? Perintah no shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan interface. Jika berhasil, lampu akan menyala warna hijau. Oke. Nah, setelah itu kita akan verifikasi interface. Verifikasi interface itu bagaimana? Nah, ini do show IP route. Kita akan klik do show IP route. Hasilnya akan seperti ini.
Oke. Lalu di sini kita akan pengujian koneksi. Di sini pengujian koneksi apakah PC1 dan PC2 itu terhubung. Nah, lalu kita klik PC1 ini, kita klik ini, kita klik command prompt. Nah, kita akan menguji coba PC2 itu apakah terhubung ke PC1, yaitu ping 192.168.2.10. Ketika sudah kita klik enter, dia akan muncul reply from 192.168.2.0. Nah, ini kan 110. Ini kan PC2 nih, berarti jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Artinya PC1 berhasil berkomunikasi dengan PC2 melalui router. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Nah, oke. Di sini cara melihat routing table. Gimana ya caranya? Caranya itu kita klik router ini, lalu kita klik show IP router. Mana ya? Do show IP route. Nah, ini nih. Di sini kita muncul C dan L. Huruf C itu artinya connected, yaitu network tersebut langsung terhubung ke router. Nah, lalu pembuktian tambahan. Pembuktian ini cara ngehapus ya. Cara ngehapus jika IP interface FA0 atau 01 dihapus. Itu caranya itu yang to show IP interface. Yang mana ya ini? Yang ini. Nih, ini cara menghapus jika IP interface FA01 dihapus. Interface 0 atau 1, terus kita klik enter, no IP address. Lalu kita klik di sini do show IP interface brief. Lalu di sini ada di sini. Nah, di sini nih. Di sini sudah kehapus. Nah, ketika kita mau mengembalikannya lagi, itu tuh kita klik ini. Do show IP route. Lalu kita klik ini. Nah, di sini akan kembali lagi IP-nya. Nah, maka network ketika sudah dihapus itu, maka network 192.168.2.0/24 akan hilang dari tabel routing. Ketika IP ditambahkan lagi, network muncul lagi otomatis. Ini membuktikan bahwa entry connected hanya muncul jika interface memiliki IP dan dalam keadaan aktif. Oke, kesimpulannya yaitu routing memungkinkan komunikasi antar network berbeda. Gateway adalah alamat router sebagai jalur keluar dan paket diteruskan berdasarkan routing table. Nah, entry C yaitu connected muncul otomatis jika interface aktif dan memiliki IP. Nah, jika konfigurasi benar, perangkat pada network dapat saling ping. Saya akan melanjutkan tentang yang video kedua, yaitu tentang pengembangan topologi. Nah, pada kasus sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan komunikasi antar komputer yang berbeda network menggunakan satu router. Nah, sekarang kita akan mengembangkan topologi tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah membuat dan menghubungkan ini routernya, yang kalau tadi kan routernya cuma satu ya. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui, yaitu routernya ditambah satu lagi. Lalu untuk penghubungannya yang dari router ke satu ini ke router 2. Nah, router kedua ini nyambung ke PC1. Oke. Untuk pengelamatan IP network PC2 tetap 192.168.2.10. Nah, jadi network di PC2 itu tidak berubah.
Selanjutnya kita perlu memberikan IP pada interface router yang terhubung. Misalkan link antara router 1 dan router 2. Nah, ini nih router 1 itu 10.10.10.1/24. Nah, untuk router 2 yaitu 10.10.10.2/24. Nah, jadi keduanya berada pada network yang sama, 10.10.10.0/24. Nah, dalam video ini kita belum membahas routing, kita hanya siapkan dulu konfigurasi IP-nya. Pembahasan routing akan saya jelaskan nanti. Nah, konfigurasi router 1. Sekarang kita mulai konfigurasi dari router 1. Pertama kita cek interface-nya dengan IP karena saya tadi sudah membuatnya. Di sini kita akan mengklik di sini tuh kita akan klik Show IP Interface Brief. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa interface FA0 atau 0 sudah memiliki IP yang benar, yaitu 192.168.1.1. Namun, interface yang menuju router 2 belum memiliki IP sesuai yang kita inginkan. Maka, kita konfigurasi sebagai berikut. Nah, kalau tadi kan saya sudah membuatnya, jadi saya tidak bisa menampilkannya lagi gitu. Yaitu saya sebutkan caranya, configure terminal, enter interface FA 0 atau 1, enter IP address 10.10.10.1.255.255.255.0, terus habis itu enter, no shutdown, exit. Nah, karena interface router 2 belum diaktifkan, nah kalau tadi kan seharusnya itu merah ya, karena saya sudah membuatnya jadi warna hijau. Nah, oke. Selanjutnya kita pindah ke router 2. Kalau tadi kan kita udah memberi ke router 1 ya. Habis itu kita ke router 2. Router 2 itu sama aja. Kita klik di sini configure terminal, enter, interface FA 0 atau 0, IP address 10.10.2. Nah, bedanya tuh di sini yang kalau tadi kan 10.10.1. Nah, kalau di sini tuh 10.10.10.2. 255.255.255.0, terus habis itu enter, no shutdown. Habis itu nah, dengan demikian, router 2 sudah memiliki dua interface, yaitu FA 0 atau 0 itu 10.10.10.2. Nah, FA 0 atau 1 itu 192.168.2.1. Nah, sampai tahap ini kita sudah mengembangkan topologi, menambahkan router 2, 1.2, lalu memberikan IP address pada interface router 1 dan router 2, terus menyiapkan network antar router. Namun, kita belum melakukan routing. Jadi, saat ini PC1 dan PC2 masih belum bisa saling berkomunikasi. Nah, oke. Nah, lalu kita lanjut ke video ketiga. Pada video ini saya akan membahas bagaimana agar PC1 dan PC2 dapat saling berkomunikasi melalui router. Mungkin saat ini kita bertanya, apakah sebenarnya PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi? Maka jawabannya adalah kita akan langsung melakukan pengujian. Pertama, saya akan cek terlebih dahulu ID dari masing-masing perangkat. Pastikan sudah benar. Di sisi PC1, saya coba melakukan ping ke PC2 dengan IP dengan IP misalnya ya, kita akan melakukan ping. Itu di sini ping 192.2.10. Nah, di sini belum ya. Request timeout, reply from ping associated provision. Nah, di sini
Artinya untuk saat ini PC1 belum dapat terhubung ke PC2. Mengapa hal itu terjadi? Ketika PC1 melakukan ping ke PC2, berarti tujuan pengirimannya adalah 192.168.2.10. Secara otomatis, PC1 akan bertanya kepada router, apakah router tahu di mana alamat 192.168.2.10 berada? Saat router menerima permintaan tersebut, router akan melihat tabel routingnya. Namun, pada router 1 ternyata tidak terdapat routing menuju 192.168.2.0. Router 1 hanya memiliki dua network yang berada terbaca, yaitu 10.10.10.1.0/24 dan 192.168.1.0/24. Nah, keduanya muncul secara otomatis pada tanda C karena memang telah dikonfigurasikan IP-nya pada interface router. Karena router 1 tidak mengetahui jalur menuju network 192.168.2.0, maka wajar jika PC1 tidak dapat terhubung ke PC2. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Jika PC2 melakukan ping menuju PC1 ke PC2 dari PC2 ke PC1, router 2 juga akan mengecek tabel routing dan router 2 pun tidak mengetahui di mana network 192.168.1.0 berada. Oke. Maka solusinya adalah kita perlu menambahkan static routing, yaitu tujuan static routing adalah untuk memberitahu router mengenai network tertentu beserta jalur yang dilewati. Nah, oke, gimana caranya konfigurasi static routing pada router 1 itu? Dari router 1, kita ingin agar router dapat mengetahui network milik PC2, yaitu 192.168.2.0. Oke, komennya yaitu di sini karena jalur menuju PC2 harus melalui router 2, maka GT-nya adalah IP2 yaitu 10.10.2. Ya, terus komennya IP. Nah, setelah itu jika kita cek tabel routing akan muncul entry S yang menunjukkan bahwa ini adalah static route. Konfigurasi static route pada router 2. Pada router 2 kita menambahkan routing menuju network PC1 yaitu 192.168.1.0/24. Gateway-nya adalah IP router 1 yaitu 10.10.10.1. Komennya yaitu IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 Sekarang pada router 2 juga muncul static route menuju PC1. Di sini saya tidak bisa menunjukkan karena saya tadi sudah buat. Jadi saya mohon maaf. Nah, setelah konfigurasi selesai, kita coba ping kembali. Awalnya mungkin akan timeout 1 atau 2 kali, namun setelah itu ping akan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa paket sudah mengalir menuju tujuan, kemudian kembali lagi ke pengirim tanpa masalah. Artinya, PC1 dan PC2 kini sudah dapat saling berkomunikasi. Akan menjelaskan tentang video keempat. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya akan sedikit menjelaskannya saja. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mengembangkan topologi jaringan yang sebelumnya telah saya buat tadi. Di sini saya akan menambahkan satu router lagi, yaitu router ketiga. Lalu saya tambahkan router tipe 2811 yang tadi ini ke sini. Lalu dan saya juga menambahkan satu PC baru. Nah, ini nih ke PC 3. Nah, selanjutnya PC 3 akan saya hubungkan ke router 2. Oke. Lalu kemudian seharusnya router 2 juga bisa terhubung ke router 3. Namun sebelum saya sambungkan, saya ubah nama router baru menjadi router 3. Ini R3. Masalahnya adalah router ini hanya memiliki dua interface saja. Kalau kita cek dengan perintah, kita klik di sini cara terus CRL ini, show IP interface brief, akan terlihat bahwa router hanya memiliki interface VA 0 atau 0 dan VA 0 atau 1. Artinya,
Jika kita ingin menghubungkan router 2 ke router 3, interface hanya yang tersedia tidak cukup. Bisa dicoba, tetapi akan muncul pesan cable cannot be connect, yaitu tidak terhubung. Karena itu, kita perlu menambahkan interface tambahan pada router. Nah, sebelum melakukan perubahan, saya akan menge-save terlebih dahulu. Kemudian saya akan masuk ke physical, router harus di-shutdown dulu sebelum kita menambahkan modul. Oke, sudah. Selanjutnya kita lakukan desain IP addressing. Oke. Di sini saya akan menggesernya agar terlihat lebih rapi. Oke. Jalur dari router 2 ke router 3 akan saya beri IP router 2 itu 10.10.10 router 2 itu 10.20.20.1/24. Lalu yang ke router 3 ini ada 10.20.20.2.24. Jalur dari router 3 ke PC 3 yaitu 192.168.3.1/24. Lalu PC ketiga 192.168.3.10/24. Nah, konfigurasi router 2. Pada router 2, masuk ke interface tambahan FA1 atau 0. Lalu konfigurasi IP seperti yang tadi itu. Yaitu di sini klik lalu CL1, lalu di sini kita akan mengklik karena saya tadi sudah membuat, jadi saya tidak bisa mengetik lagi. Jadi kliknya itu interface FA1 atau 0, terus enter IP address 10.20.20.1, lalu 255.255.255.0, itu no shutdown. Lalu konfigurasi router ketiga, masuk ke router 3 ini ya. Lalu kita klik CLI. Lalu konfigurasi interface ke router 2 yaitu sama, interface FA1 atau 0, enter IP address 10.20.20.2, disitu 255.255.255.0, disitu no shutdown. Habis itu konfigurasi interface ke PC 3. Itu interface FA0 atau 1, IP address 192.168.3.1, habis itu 255.255.255.0. Habis itu no shutdown. Nah, tadi saya sempat salah menuliskan 192.168.3.0. Seharusnya 192.168.3.1. Setelah diperbaiki, interface sudah berstatus up, yaitu berwarna hijau seperti ini. Oke. Nah, setelah itu sebelum kita membahas routing pada video berikutnya, saya akan menuliskan tabel routing sementara yang sudah otomatis terbentuk, yaitu router 1, yaitu saat ini memiliki 3 routing, yaitu C10.10.10.024, C192.168.1.0/24, S yaitu 192.168.2.0/24, lalu 10.10.10.2, di mana S adalah static root yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Lalu di router 2 ini saat ini memiliki 4 routing. Apa aja itu? Yaitu C 10.10.10.0/24, lalu C 192.168.2.0/24, lalu C 10.20.20.0/24, lalu S 192.168.1.0/24, lalu 10.10.10.1. Nah, yang terakhir router ketiga, router yang terbentuk otomatis, yaitu C 10.20.20.0/24, habis itu C 192.168.3.
0./24. Belum ada static root yang ditambahkan di router ini. Nah, kita bisa membuktikannya dengan menjalankan yaitu show IP root. Akan terlihat persis seperti perhitungan tadi. Oke. Sampai di sini konfigurasi penambahan router dan IP address sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Oke, selanjutnya pada video kelima ini, pada video kali ini saya akan membahas tabel routing yang ada di setiap router dan bagaimana caranya supaya PC1, PC2, dan PC3 bisa saling berkomunikasi. Nah, pertama-tama mari kita coba cari dari PC yang pertama. Misalnya, kita ingin melakukan ping dari PC1 menuju PC ketiga. Artinya, source-nya adalah 1.0 dan destinasinya adalah 3.10 ya. Dalam proses ini PC1 akan bertanya ke PC1 akan bertanya ke router 1. Router 1, kamu tahu nggak 3.10 itu ada di mana? Nah, router 1 kemudian akan mengecek tabel routing yang dimiliki. Ternyata router 1 belum memiliki informasi mengenai network 3.0 sehingga untuk saat ini PC1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC3. Hal yang sama juga berlaku jika PC2 ingin terhubung ke PC3. Ketika PC2 melakukan ping ke 3.10, PC2 akan bertanya ke router 2. Ini ya. Bertanya ke router 2. Router 2 mengecek tabel routingnya dan ternyata router 2 juga belum tahu di mana 3.10 berada. Nah, jadi kesimpulannya saat ini PC1, PC2, dan PC3 ini ya, PC1, PC2, dan PC3 belum bisa saling berkomunikasi. Nah, analisis networknya yaitu dalam topologi ini kita memiliki 5 network yang berbeda yaitu 1.0, 10.0, 10.20.0, 2.0, dan 3.0. Oke. Lalu karena ada 5 network, maka setiap router idealnya harus mengetahui kelima network tersebut. Artinya, ketika router harus memiliki 5 routing saat ini, router 1 baru tahu 3 network, terus router 2 tahu 4 network, lalu router 3 tahu 2 network. Karena itu akan menambahkan static root di masing-masing router sampai table routingnya lengkap. Nah, konfigurasi static routing itu router 1. Router 1 belum tahu network 10.10.20.0 3.0. Jadi kita tambahkan routing di sini ya. Nah, karena dari router 1 jalur menuju kedua network tersebut tetap lewat router 2, maka gateway-nya sama yaitu 10.10.10.2. Setelah ditambahkan, router 1 sekarang memiliki 5 routing dan sudah lengkap. Lalu router 2 hanya belum tahu network 3.0. Jadi kita tambahkan di sini IP root 192.168.3.0, 255.255.0.10.20.20.2. Nah, di mana 10.20.20.2 adalah IP milik router 3. Nah, setelah ini router 2 punya 5 routing dan sudah lengkap. Nah, selanjutnya router 3. Router 3 hanya tahu 2 network saja. Jadi perlu kita tambahkan 3 routing. Pertama, network yang ke PC 2. IP root 192.168.2.0, 255.255.255.0, 10.20.20.1. Lalu network ke PC 1, IP root 192.168.1.0, 255.255.255.0, 10.20.20.1. Nah, terakhir network 10.1. Oke, gateway ketiganya sama yaitu ke
10.10.10.20.20.1 IP router 2. Dengan ini router 3 sudah memiliki 5 runting dan tabel runtingnya lengkap. Lalu setelah semua routing lengkap, kini setiap router sudah tahu semua network dalam topologi. Kita tes koneksi misalnya dari PC 2 ke PC 1. Dari PC 2 ke PC 1, dari PC 2 ke PC 3, yaitu set ping, coba ya. Kita cek ping 1192.168.3.10. Oke. Biasanya ping pertama dan kedua masih request timeout. Nah, request timeout. Namun setelah itu akan berhasil, artinya routing sudah berfungsi dengan baik. Begitu juga kalau kita coba ping dari PC 1 ke PC 3, hasilnya juga akan berhasil. Nah, dengan demikian PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, ini artinya reply from 192.1 ini artinya sudah berhasil. Nah, kesimpulannya dari video kelima ini, kita memiliki 5 network yang berbeda. Setiap router harus mengetahui seluruh network, maka kita tambahkan static routing sampai setiap router memiliki 5 entry. Setelah lengkap, semua PC berhasil saling berkomunikasi. Dengan ini, konfigurasi static routing pada topologi 3 router telah selesai. Nah, oke. Selanjutnya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.